Oke, kali ini saya mau bikin konten iseng ya. Jadi saya mau adu kameranya Vivo V30 Pro sama Samsung Galaxy S24. Dari awal V30 Pro keluar, saya sebetulnya udah ambil banyak sampel foto dan video kedua HP ini karena penasaran aja. Pengen lihat seberapa bagus kameranya. Dan daripada saya simpan sendiri, mending saya coba share aja ya di sini. Siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik buat lihat apakah kamera Vivo V30 Pro yang kelasnya premium mid-range masih di bawah 10 juta harganya bisa ngimbangin hasil kamera dari S24 yang harganya belasan juta. Vivo V30 Pro dan Samsung Galaxy S24 punya setup kamera yang sama ya. Pakai setup triple kamera di belakang. Untuk kamera utamanya masih mirip-mirip lah speknya. Tapi selain kamera utama, kamera lainnya itu punya sensor dan resolusinya yang beda semua. Yang menarik di V30 Pro itu semua kameranya pakai resolusi 50 megapiksel. Dan semua kameranya ada autofocus termasuk selfie-nya ya. Kalau di S24 itu, kamera ultrawide-nya itu nggak ada autofocus. Tapi sisanya ada semua termasuk selfie-nya. Tapi autofocus kamera utamanya pas di low light kelihatan lebih responsif S24 ya. Mungkin karena udah pakai dual pixel autofocus yang memang unggul di low light. Oke, langsung aja kita lihat gimana hasil dari kamera utamanya. Yang paling kelihatan beda di antara kedua HP ini adalah karakter warnanya. Vivo itu warnanya lebih vivid ya, saturasinya sedikit lebih tinggi. Kalau S24 itu sekarang udah dibikin lebih kalem, lebih netral, nggak se-vivid S23 dulu. Tapi di Vivo sebetulnya ada pilihan natural Zeiss color juga kalau kalian lebih suka warna yang lebih natural. Tone warnanya beda dikit. Kebanyakan foto yang saya ambil, hasil dari Vivo itu sedikit lebih biru dibandingkan Samsung. Kontrasnya sedikit berbeda juga ya, dan area shadow di S24 itu dibikin tetap gelap. Kalau di Vivo itu banyak yang diterangin. Efek HDR-nya lebih tinggi ya. Kesannya S24 itu lebih kontras, dan menurut saya dia sedikit lebih berdimensi jadinya. Tapi hasil dari Vivo itu juga nggak sampai bener-bener flat kayak karakter bawaan ISP MediaTek ya. Jadi hasilnya masih dijagain sama Vivo dan Zeiss. Dynamic range pas foto backlight sebetulnya mirip dan sama-sama lebar, walau sesekali kelihatan V30 Pro lebih lebar dikit, tapi dikit doang. Terus sama yang tadi saya bilang ya, processing area shadow-nya beda. Sebetulnya detail shadow di S24 itu masih ada, nggak hilang. Memang dibikin gelap aja. Detail dan ketajaman saya bilang sih mirip-mirip. Sama-sama tajam dan bagus. Nah, keduanya kan ada kamera optical tele, tapi V30 Pro itu optikalnya di 2 kali zoom. Kalau S24 di 3 kali zoom. Tapi di foto 2 dan 3 kali zoom, ketajaman keduanya masih mirip-mirip lah kalau saya lihat ya. Pas saya tes di 5 kali zoom, kelihatan sedikit lebih tajam hasil dari S24. Tapi anehnya, pas saya tes foto di 8 kali dan 10 kali zoom, malah kelihatan lebih tajam hasil dari V30 Pro. Kalian bisa lihat sendiri ya. Saya ambil sampel beberapa kali dan hasilnya sama aja. Mungkin karena secara spek, sensor kamera tele yang dipakai V30 Pro itu lebih besar dan lebih bagus dibandingkan yang dipakai S24 ya. Dan dia resolusinya 50 megapiksel, jadi kemungkinan ada pixel binning dan ada in-sensor zoom. Pastinya kedua HP ini ada mode portrait. Di sini keduanya ada pilihan 1 kali dan 2 kali zoom. 2 kali zoom Vivo itu optical, kalau S24 itu digital ya. Terus Vivo ada pilihan 4 kali zoom digital, kalau S24 ada 3 kali zoom optical. Yang saya kaget nih, 4 kali zoomnya Vivo itu tajam banget, udah beneran kayak pakai lensa optical. Hasil portrait keduanya bagus, tapi V30 Pro itu menurut saya fiturnya lebih menarik lah. Dia tuh ada banyak portrait style dari Zeiss yang bisa kasih efek bokeh khas lensa Zeiss yang cakep-cakep dan sangat menjual. Dan unik ya. Dan masih bisa dikombinasikan atau mix and match lagi sama filter-filter lainnya. Kalau di S24 ya pilihan efek portraitnya standar aja lah. Untuk portrait di kondisi low light, pas di 1 kali zoom hasilnya lebih bagus V30 Pro. Kalau di atas 1 kali zoom, sekilas kelihatan lebih bagus V30 Pro juga. Tapi sebetulnya noise reduction Vivo itu agak tinggi, jadi detailnya ada yang jadi soft lah. Pas foto biasa di kondisi low light, keduanya sama-sama bagus. Sama-sama tajam walau S24 sedikit lebih noisy. Tapi sebetulnya di Vivo itu di mode normal, otomatis ada processing night mode-nya. Kalau S24 itu bisa kita matiin. Kadang kelihatan juga dari efek HDR-nya yang sedikit lebih agresif ya di Vivo. Nah di V30 Pro itu seringkali warna langit agak keunguan, kalau di S24 masih kelihatan hitam. Memang warna di V30 Pro itu lebih vivid dibandingkan S24. Saturasinya lebih tinggi. Pas di kondisi extreme low light, S24 kelihatan agak lebih soft dibandingkan V30 Pro. Tapi ini pas saya matiin night mode-nya ya. Kalau dinyalain sih nggak kalah lah hasilnya. Bahkan kadang lebih bagus dibandingkan V30 Pro malah. Sebagai informasi, kamera utama V30 Pro itu bisa nggak kalah dengan S24
karena sensor yang dipakai itu sensor flagship. Sama kayak yang dipakai kamera utama Vivo X100 ya, makanya bagus. Sekarang kita bahas kamera ultra wide-nya. Kalau secara karakter warna sama yang kayak saya jelaskan tadi di kamera utamanya. Untuk detail mirip, sama-sama bagus, ketajamannya juga mirip. Paling kalau kita zoom baru kelihatan tuh hasil dari V30 Pro sedikit lebih tajam dibandingkan S24. Tapi kalau kita foto ultrawide ya ngapain kita zoom atau crop ya. Secara resolusi memang kelihatan jauh ya, 50 megapiksel versus 12 megapiksel. Tapi sensor yang dipakai S24 itu juga bagus banget, malah ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan yang dipakai di V30 Pro. Tapi dynamic range pas foto backlight nih, kelihatan hasil dari V30 Pro sedikit lebih lebar ya. Coba kalian perhatikan mataharinya. Pas kondisi low light juga mirip sama yang kayak saya jelaskan tadi di kamera utamanya. Tapi noise di S24 itu kalau saya matiin night mode-nya, memang lebih banyak dibandingkan kamera utamanya tadi ya. Kalau Vivo otomatis ada processing night mode-nya jadi langsung bagus. Tapi kalau S24, kalau saya nyalain night mode-nya, hasilnya mirip dengan yang di Vivo V30 Pro. Dia tuh ketajamannya langsung improve jauh gitu. Kamera selfie keduanya agak beda di tone dan warnanya. Yang paling kelihatan sih dynamic range pas foto backlight. Di sini kelihatan ya kalau Vivo V30 Pro lebih lebar. Keduanya ada mode portrait juga. Pas foto low light, kualitasnya sedikit lebih tajam Vivo, tapi bedanya masih tipis dan keduanya masih bagus sih menurut saya. Sekarang kita bahas perekaman videonya. Untuk kamera ultrawide-nya, keduanya bisa rekam hingga 4K 60 fps. Nggak nyangka juga Vivo di bawah 10 juta dikasih resolusi ini untuk ultrawide-nya. Pas saya adu di resolusi yang sama, kelihatannya sama-sama bagus, paling beda karakter dikit ya. Detail langit di S24 sedikit lebih tinggi, mungkin karena dia lebih kontras. Tapi di mata saya sih, hasil dari V30 Pro itu lebih tajam ya. S24 lebih soft, apalagi pas di backlight nih. Hasil video ultrawide pas low light, hasilnya sedikit lebih tajam Vivo ya. Tapi ini kalau diperhatikan secara detail sih baru kelihatan. Noise di S24 tuh kadang lebih kelihatan. Untuk kamera utamanya, Vivo V30 Pro bisa rekam hingga 4K 60 fps juga. Kalau S24 bisa hingga 8K 30 fps. Tapi kalau di 4K sama ya, bisa hingga 60 fps. Keduanya agak beda di karakter. Kontras di S24 lebih tinggi. Jadi beberapa detail kayak detail langit tuh kelihatan lebih berdimensi lah. Tapi keduanya sama-sama tajam sih. Untuk dynamic range pas rekam backlight juga sama-sama lebar. Di video Vivo juga kelihatan ada efek HDR-nya kayak HP flagship. Tapi kadang di backlight ini dia suka kedap-kedip ya. Kayak exposure-nya ragu-ragu gitu. Kamera tele S24 bisa rekam hingga 4K 60 fps. Kalau V30 Pro, telenya bisa hingga 4K 30 fps. Kalau kita rekam di 4K 60 fps, dia itu digital ya. Tentunya ada video portrait juga. Di S24 ada pilihan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali zoom. Kalau di V30 Pro, cuma bisa di 1 kali dan 2 kali zoom. Terus resolusinya di S24 bisa hingga 4K 30 fps. Kalau V30 Pro cuma bisa hingga Full HD 30 fps. Keduanya ada video stabilisasi. Pas saya rekam sambil jalan sih, saya merasa S24 itu masih sedikit lebih stabil. Perekaman video kamera utamanya pas low light, ketajamannya itu mirip. Paling Vivo cenderung bikin videonya sedikit lebih terang aja dibandingkan S24. Kamera selfie keduanya bisa rekam hingga 4K 60 fps. Kalau di Vivo itu masih bisa nge-zoom out hingga 0,8x ya. Jadi bisa lebih wide lagi. Cocok buat ambil grup video. Kesimpulannya gimana? Ternyata memang performa kamera Vivo V30 Pro itu impresif buat di harganya. Rasanya dari sampel-sampel yang saya ambil, hasilnya itu nggak kalah, malah bisa ngimbangin hasil dari Samsung Galaxy S24. Pemakaian sensor V30 Pro juga bagus, bahkan mirip sama Vivo X100 ya. Ada kamera tele yang bagus juga dan ada campur tangan Zeiss-nya juga. Ini yang penting. Jadi dia mirip HP flagship-nya Vivo. Di sektor lain, Vivo V30 Pro mungkin ada yang kurang nendang ya, kayak vibration motornya yang biasa aja, dan speakernya yang walau bagus tapi masih mono. Tapi kayak kualitas layar, desain, dan chipset itu udah bagus juga lah buat di kelasnya. Detailnya bisa kalian tonton di video reviewnya. Intinya kalau kalian punya budget di bawah 10 juta, tapi pentingin kualitas kamera yang bisa ngimbangin kamera HP flagship, terus suka sama foto-foto portrait juga, saya rasa Vivo V30 Pro ini super menarik. Ini aja udah bagus nih, apalagi nanti di Vivo X100 ya yang bakal keluar sebentar lagi.